Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk belajar soal-soal P3KBK. Untuk teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini, terima kasih. Semoga Allah membalas dengan teman-teman lulus pada P3K tahap 2. Nah, pada kali ini mari kita lanjutkan belajar kembali untuk soal-soal P3KBK. Dan link kuis seperti biasa saya share di deskripsi. Kita langsung belajar untuk melanjutkan soal-soal P3KBK. Nah, karena waktu sudah mendekat, jadi saya memberikan soal-soalnya tidak hanya dalam bentuk studi kasus, tapi juga dalam kompetensi teknis tentang bimbingan dan konseling. Kita langsung belajar ya. Soal nomor 1. Pada jalur pendidikan informal, peran dan fungsi bimbingan dan konseling secara esensial menjadi tugas utama dari A. Keluarga luas, B. Anak paling tua, C. Orang tua, D. Keluarga inti, E. Konselor keluarga. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu orang tua. Jadi pendidikan formal, informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Fungsi bimbingan yang berkaitan dengan usaha konselor untuk mengantisipasi munculnya masalah akibat perkembangan fisik adalah A. Pemahaman, B. Penyesuaian, C. Adaptasi, D. Pencegahan, E. Perbaikan. Pada soal ini itu tahap 1 kemarin keluar, jadi teman-teman bisa pahami ya untuk fungsi bimbingan. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu pencegahan. Jadi fungsi pencegahan merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu dan menghambat ataupun menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangan. Nah, kemudian ke soal yang berikutnya lagi. Salah satu alasan mengapa seorang konselor harus mempelajari berbagai teori dan pendekatan konseling serta memiliki kemampuan memadai dalam praksisnya adalah A. Semua pendekatan konseling cocok untuk berbagai macam konseling. B. Semua pendekatan konseling cocok untuk berbagai macam masalah. D. C. Tidak ada pendekatan konseling yang cocok untuk berbagai macam konseling. D. Pendekatan konseling yang digunakan konselor sesuai dengan indikator masalah. E. Pendekatan konseling yang digunakan konselor sesuai dengan tujuan konselor. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu pendekatan konseling yang digunakan konselor sesuai dengan indikator masalah. Untuk dalam materi ini teman-teman sudah bisa memahami ya. Nah, kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Penerapan kaidah perilaku sebagai landasan bimbingan dan konseling adalah A. Perilaku cenderung diulang apabila memperoleh penguatan secara tepat. B. Mengubah perilaku peserta didik dengan perbaiki faktor pembawaan. C. Tampilan perilaku merupakan analisis kebutuhan layanan BK. D. Strategi layanan merupakan upaya penciptaan lingkungan perkembangan. E. Penetapan perilaku peserta didik tidak memperhatikan masa perkembangannya. Jawaban yang benar adalah yang A. Untuk soal ini sudah pernah saya masukkan dalam studi kasus di video saya sebelumnya. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 5 ya. Untuk soal nomor 5, penerapan cyber counseling dalam layanan konseling berlandaskan A. Filosofis, B. Psikologis, C. Sosial budaya, D. Ilmu pengetahuan dan teknologi, E. Yuridis. Teman-teman pasti sudah bisa ya jawabnya, yaitu yang
D, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi cyber counseling itu berhubungan dengan teknologi yang sudah banyak kita gunakan saat ini. Kemudian kita lanjut ke soal yang lainnya. Pemahaman ilmu pendidikan yang digunakan sebagai dasar pelayanan BK adalah A. Pendidikan adalah proses kehidupan dan bukan proses untuk mempersiapkan kehidupan. B. Pendidikan diselenggarakan oleh alam, manusia, atau benda-benda. C. Pendidikan merupakan upaya membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. D. Pendidikan merupakan proses pertumbuhan. E. Pendidikan merupakan upaya memanusiakan manusia. Jadi dalam hal ini pemahaman ilmu pendidikan digunakan sebagai dasar pelayanan BK adalah yang mana ya teman-teman? Yaitu yang C. Pendidikan merupakan upaya membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Ini ada di POPBK ya. Nanti teman-teman bisa pelajari. Sekarang kita lanjutkan lagi. Akibat dari perubahan fisik primer yaitu remaja wanita mengalami menstruasi dan remaja pria mengalami mimpi basah, mengakibatkan perkembangan sosial. A. Mogok makan. B. Malas belajar. C. Gelisah. D. Tertarik pada lawan jenis. Di sini sudah ada yaitu mengakibatkan perkembangan sosial. Berarti berhubungan dengan sosial, yaitu jawaban yang betul adalah yang D. Tertarik pada lawan jenis. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Remaja cenderung memilih teman yang memiliki kualitas relatif sama dengan dirinya. Merupakan salah satu ciri perkembangan. A. Mental. B. Sosial. C. Nilai. E. Emosi. Nah, dalam hal ini juga sudah bisa dicerna ya. Jadi memilih teman. Nah, berarti yang betul adalah sosial ya teman-teman. Nah, jawaban yang benar adalah yang B. Sosial. Insya Allah teman-teman sudah bisa memahami soal-soal tentang kompetensi teknis BK ini. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh sifat defensif remaja sebagai upaya melindungi kelemahan diri secara agresif adalah A. Melamun. B. Menarik diri. C. Menyendiri. D. Berkelahi. Sebelumnya teman-teman harus memahami apa itu sikap defensif. Sikap defensif adalah sebuah sikap bertahan. Sikap defensif biasanya akan muncul ketika kita terbukti melakukan kesalahan tetapi tidak mau mengakuinya. Nah, kira-kira jawaban yang benar adalah yang D, yaitu berkelahi. Jadi biasanya remaja itu kalau memiliki sifat defensif maka untuk melindungi kelemahan dirinya itu mereka berkelahi. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya lagi. Semoga teman-teman sudah bisa memahami ya kompetensi teknisnya. Perubahan yang terjadi dalam tubuh pada remaja termasuk tanda perubahan A. Sekunder, B. Primer, C. Tersier, D. Sampingan. Jawaban yang benar adalah primer. Ini juga pada tahap 1 kemarin keluar ya. Nanti teman-teman bisa pelajari. Jadi perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki dan perempuan itu terdiri dari perubahan primer dan sekunder. Perubahan primer merupakan perubahan yang terjadi dalam tubuh meliputi perubahan hormon dan organ reproduksi. Jenis perubahan ini merupakan tanda awal seseorang memasuki masa pubertas yang ditandai matangnya organ reproduksi. Sedangkan perubahan sekunder adalah perubahan yang menyertai perubahan primer. Umumnya bersifat nampak seperti perubahan fisik dan psikis. Soal nomor 11. Membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya adalah salah satu fungsi pelayanan bimbingan dan konseling dalam A. Pemahaman, B. Pencegahan, C. Pengentasan, D. Pengembangan dan pemeliharaan. Nah, ini juga tahap 1 kemarin. Jadi keluar ya teman-teman, tahap 1 kemarin keluar sehingga nanti teman-teman bisa mempelajari lebih dalam. Untuk soal nomor 11 jawaban yang betul adalah pemahaman, pencegahan,
pengentasan atau pengembangan dan pemeliharaan. Jawaban yang benar adalah yang C. Jadi fungsi dari pengentasan itu merupakan usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah melalui pelayanan, bimbingan, dan konseling. Kita lanjutkan kembali ke soal nomor 12. Berikut salah satu yang bukan termasuk prinsip pelayanan, bimbingan, dan konseling pada satuan jalur pendidikan informal adalah A. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi peserta didik yang bermasalah. B. Bimbingan dan konseling sebagai proses individualisasi. C. Bimbingan dan konseling menekankan hal yang positif. D. Bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Yang jawaban yang betul adalah yang bukan, adalah yang B. Jadi bimbingan dan konseling itu bukan sebagai proses individualisasi. Nanti teman-teman bisa pelajari tentang prinsip pelayanan, bimbingan, dan konseling. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Pada saat konselor sedang memberikan layanan bimbingan dan konseling secara klasikal, terdapat beberapa peserta didik yang meminta izin untuk melakukan kegiatan lain. Perilaku yang sebaiknya ditunjukkan oleh konselor adalah A. Membiarkan peserta didik keluar ruangan. B. Tidak mengizinkan keluar ruangan karena mengganggu layanan. C. Mengizinkan dengan terlebih dahulu menanyakan alasannya. D. Mengizinkan dengan menunjukkan ekspresi kecewa. E. Bersikap tegas dengan menjelaskan tujuan layanan BK. Tentu teman-teman sudah bisa menjawab ya untuk soal nomor 13. Nah, jawaban yang benar adalah yang C, yaitu kita bisa mengizinkan dengan terlebih dahulu menanyakan alasan kenapa siswa atau peserta didik itu izin untuk melakukan kegiatan yang lain. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 14. Salah satu manfaat evaluasi program bimbingan dan konseling adalah sebagai dasar penyusunan program tahun berikutnya. Hal ini berarti program BK yang disusun harus A. Berbeda dengan program yang telah ada sebelumnya. B. Lebih sederhana dari program tahun sebelumnya. C. Mempertimbangkan proses dan hasil program sebelumnya. D. Lebih mudah dari program tahun sebelumnya. E. Memberi dampak yang sama dengan program sebelumnya. Ini harus teliti saja dalam menjawabnya ya. Jadi salah satu manfaat evaluasi program dan konseling adalah sebagai dasar penyusunan program tahun berikutnya adalah yang betul yang C. Untuk mempertimbangkan proses dan hasil program sebelumnya. Nah, kita lanjutkan untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 15. Program bimbingan dan konseling di sekolah memuat komponen pelayanan dasar, pelayanan responsif, pelayanan individual, dan dukungan sistem. Keempat komponen tersebut terjabarkan dalam A. Layanan himpunan data, konferensi kasus, konseling individual. B. Layanan orientasi, layanan konseling individual, dan alih tangan kasus. C. Program 1 tahun dan program semester. D. Layanan informasi, alih tangan kasus, dan konseling kelompok. E. Rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dan klasikal. Nah, jawaban yang benar adalah yang C, yaitu program 1 tahun dan program semester. Berikut beberapa soal yang bisa saya sampaikan. Semoga 15 soal yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman terus belajar mempersiapkan ujian P3K tahap 2. Dan semoga teman-teman bisa lulus. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.